Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Faza dengan NIM 24020101. Jadi di sini saya mempunyai tugas untuk pertemuan saya yang ke-9 yaitu untuk praktikum mengkoneksi database MySQL dengan Java NetBeans. Jadi MySQL Connector itu adalah library JDBC yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL. Nah, jadi sebelum menghubungkan Java dengan database MySQL, kita membutuhkan MySQL connector terlebih dahulu. Nah, untuk cara mendownloadnya, kita tinggal, nah ini MySQL connector. Nah, ini kita bisa pilih, ini sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu setelah itu kita ke tugas pertemuannya terlebih dahulu. Jadi ini buat di sana saja hitam putih juga tidak apa-apa. Jadi untuk kita kasihnya ini teks teksnya ini kita menggunakan label ya, label. Nah, ini nanti kita tinggal namai name, nama, alamat dan tanggal lahir. Lalu selanjutnya untuk membuat text fieldnya kita menggunakan ini text field. Untuk buttonnya kita menggunakan ini button ya. Nanti tinggal di rename saja. Lalu selanjutnya ini tabel, kita menggunakan ini tabel ini. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Lalu selanjutnya untuk penamaannya kita sesuaikan dengan uh, kontrolnya ini, propertinya. Ini nama variabelnya. Kita sesuaikan saja dengan ini. Nah, caranya kita klik kanan untuk text fieldnya, kita change variabel. Nah, ini kita tinggal namai sesuai dengan properti kontrol yang ini. Begitu juga button, kita klik kanan, change name variable. Nah, ini untuk tabelnya sama saja. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk uh, ininya, database-nya. Nama database-nya itu DBMHS. Nah, nama database-nya itu DBMHS. Di dalamnya itu ada tabel mahasiswa. Di sini ada NIM dengan tipe data INT dengan panjang 9. Lalu ada nama dengan tipe data varchar panjangnya 30. Alamat dengan tipe data teks dan tanggal lahir dengan tipe data date. Lalu langsung saja kita untuk ke cara ininya mengkoneksinya ya. Nah, kita buka library, kita klik kanan, add di jar ke folder ya. Nah, lalu kita masukkan MySQL konektornya tadi. Lalu kita tinggal klik open saja. Nah, karena di sini saya sudah mengkoneksinya, jadi saya tidak usah mengulangi untuk itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengkoneksinya. Lalu kita lanjut ke source-nya ya. Saya menggunakan ini. Nah, untuk source-nya saya akan menjelaskannya dari atas ya, dari awal sekali untuk import-importnya ini. Yang pertama yaitu import connection. Nah, ini digunakan untuk membuat hubungan antara aplikasi Java dengan database MySQL. Lalu bawahnya yaitu driver manager ini digunakan untuk mengatur koneksi ke database menggunakan username, password, dan alamat database. Lalu yang bawahnya yaitu statement, ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL, ini seperti insert, update,
ya CRUD itulah. Nah, lalu selanjutnya yaitu result set ini. Nah, ini digunakan untuk menampung hasil data dari query select pada database. Nah, lalu selanjutnya untuk public class-nya, ini ada connection count. Variabel count ini digunakan untuk menyimpan koneksi yang berhasil terhubung. Lalu selanjutnya itu statement st, ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database. Lalu selanjutnya ada result rs, ini variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil data dari database. Nah, lalu selanjutnya kita ke metode koneksi. Nah, caranya gimana? Ini kita klik kanan di frame yang kosong, lalu kita klik properties. Eh, pertama bukanya pasti di sini. Lalu kita ke event, kita scroll ke bawah, kita cari window open. Lalu kita klik saja untuk ini ya, window open ya. Nah, ini adalah nah, untuk cara ini saya sedikit berbeda. Saya menggunakan metodenya itu saya taruh di atas, saya buat class. Lalu di sini saya tinggal memanggil kelas tersebut seperti itu. Nah, jadi untuk kelas koneksinya ini private void koneksi, ini metode koneksi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Lalu try. Try ini digunakan untuk mencoba menjalankan koneksi database. Lalu yang bawahnya itu string URL-nya. Ini JDBC MySQL ini menunjukkan bahwa kita menggunakan JDBC untuk database MySQL. Nah, ini lalu untuk localhost-nya ini berarti database berada di komputer sendiri. Lalu untuk 3306 ini adalah port default dari MySQL seperti itu. Lalu DBMHS ini itu adalah nama database yang digunakan seperti itu. Nah, lalu string user ini, nah root ini adalah username database di MySQL-nya. Nah, sedangkan untuk yang bawahnya ini passwordnya masih kosong karena default XAMPP biasanya tidak menggunakan password seperti itu. Lalu selanjutnya untuk count driver manager get context ini, nah ini coding ini digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan URL, username dan password. Ini ya, URL, username dan password. Seperti itu. Lalu selanjutnya stConcrete create statement. Ini codingan ini digunakan untuk membuat statement agar program dapat menjalankan query SQL seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu saya buat sistem out print ini. Ini jika koneksi berhasil, maka program akan menampilkan pesan koneksi berhasil pada output seperti itu. Lalu selanjutnya, hmm, catch ini, kalau ada try pasti ada catch. Nah, jika gagal, maksudnya error ya gitu, maka G option pen-nya ini akan memunculkan pesan error agar kita mengetahui penyebab masalahnya seperti itu. Lalu saya akan jelaskan yang window opener ini. Jadi event di window opener ini akan dijalankan secara otomatis ketika form pertama kali dibuka. Nah, jadi di koneksinya ini saat form dibuka ini metodenya akan connect langsung sehingga aplikasi langsung terhubung ke database seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat data dirinya. Untuk mengkoneksinya lah ya kita coba terlebih dahulu. Kita ini ya, kita run file. Nah, di sini akan ada koneksi berhasil seperti itu.
Jadi kurang lebih seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.